Hai. Hai semuanya. Apa kabar? Selamat malam. Stay safe ya. Iya guys, semuanya stay safe ya. Stay safe ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga kita dilindungi, amin. Guys, aku habis video call tadi. Yeay, terima kasih ya untuk video call hari ini. Terima kasih, Des kangen tapi aku gak VC. Iya kan, kenapa nih kangen? Katanya kangen tapi gak video call. Udah makan belum? Aku makannya ini, makannya biar bikin disini gempa huhu. Semangat ya kak, semoga selalu dilindungi, amin. Cie maba. Makasih ya guys, aku suka deh dicie-ciein. Ya aku sekarang udah jadi maba. Yeay, abis. Jadi minggu lalu aku habis melaksanakan ospek. Waktu itu aku statusnya masih camaba, sekarang udah jadi maba. Ceritain dong tentang ospek. Dari mana ya? Ceritain dari mana ya? Dari mana guys? Dari awal kali ya. Jadi kan awal nih, itu kita disuruh banyak persiapan. Disuruh persiapan apa namanya? Persiapan bikin name tag. Nah, kalian mau name tag aku gak? Jadi pokoknya name tag aku tuh bikin sendiri lah ya, kita bikin sendiri. Terus udah gitu langsung lah ke tempatnya. Itu pagi-pagi banget guys, jam 7. Terus lumayan jauh kan, lumayan jauh dari tempat kosan aku. Jadi tuh aku tuh OTW tuh, aku bangun pagi jam 3, aku OTW jam setengah 5. Aku bangun jam 3 dan OTW setengah 5. Terus kalau ospek kan wajib bawa bekal ya guys, wajib bawa bekal. Bekalnya tuh ada bekal, ada snack. Terus kayak aku tuh jadi pagi-pagi tuh aku harus masak dulu. Aku harus masak nasi dan lauknya udah ada sih. Aku kayak masak nasi dan lauk gitu. Lauknya tinggal dimasukin. Terus aku harus masak nasi kan pagi-pagi subuh-subuh tuh. Kayak aku udah jarang banget nih membawa bekal-bekal gitu, udah kayak nggak pernah selama setahun ini. Aku udah nggak pernah bekal, udah nggak pernah makan nasi kan. Maksudnya untuk pagi-pagi nih gitu. Jadi ospek kan jam 7, aku harus berangkat jam setengah 5 karena lumayan jauh tempatnya. Begitu. Enggak sih, aku nyampe sana jam setengah 7, jadi 2 jam. Karena kalau aku jam 7 nyampe sana, aku berangkat jam 5, udah telat guys. Gitu. Apalagi ya? Terus hari pertama kan harus pakai kemeja putih sama celana hitam. Pakai kemeja putih sama celana hitam. Terus aku boleh ceritain gak sih? Jadi kan celana putih, kemeja putih, celana hitam sama sepatu hitam kan. Terus aku kan itu sebenarnya nggak ada ketentuan tulisannya tuh kayak kaos kakinya harus warna apa. Jadi aku pakailah kaos kaki warna putih, Dina pakai hitam kan. Terus pas dicek, kamu kaos kakinya warna apa? Terus kayak diangkat, coba angkat celananya, maksudnya diangkat tak gitu ya, terus kayak putih kan. Yaudah, kamu keluar barisan, bikin barisan baru. Terus kayak omo, jadi aku masuk barisan orang-orang yang tidak lengkap memakai seragam. Makanya sedih kan,
karena kayak hanya kaos kaki, hanya warna kaos kaki. Jadi aku tuh nggak tahu karena di emailnya tuh nggak ada tulisan harus pakai kaos kaki hitam, gak ada ketentuan kaos kaki. Tapi itu tuh dikasih taunya adalah di grup. Di grup kan banyak banget tuh, grup kan selalu banyak dan tenggelam kan. Kayaknya aku kelewat membaca informasi tentang kaos kaki harus warna hitam. Dan akhirnya aku dipisahkan barisan bersama barisan-barisan orang yang tidak lengkap memakai seragam. So kayak sedih banget kan, kayak hari pertama terus kayak masa aku udah dihukum lagi. Nah terus di samping aku tuh tiba-tiba bilang kayak kamu kenapa bukannya lengkap gitu kan, dia ngomong gitu, kamu kenapa bukannya lengkap. Terus aku langsung angkat cara aku ini, oh terus dia bilang cuma gara-gara itu. Aku bilang iya, terus semua sedih banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya gitu deh, terus dinasehatin. Abis itu barisan kita tuh masuk kelas paling terakhir, jadi kita nunggu lumayan lama. Terus name tag kita ditandain, jadi dikasih bintang. Pokoknya yang melanggar tuh dikasih bintang. Tuh kayak agak kayak aduh malu deh gitu, cuman gak apa karena masih pertama. Terus banyak juga kan, terus menurut aku ya barisan baru ini, barisan yang seragam ini tuh sebenarnya banyak yang salah karena ketentuannya banyak kan. Terus ada kan kemeja tuh harus lengan panjang, nggak boleh lengan pendek, jadi ada lengan pendek pun masuk barisan ini. Terus celana tuh harus bahan, kalau celananya bahan yang lain tuh nggak boleh. Terus sepatu, pokoknya banyak banget ya ketentuannya gitu. Abis itu pokoknya yang geng aku, yang barisan aku tuh sebanyak itu lebih banyak daripada orang-orang yang lengkap, ngerti gak sih? Karena sebanyak itu. Nah abis itu temen aku tadi yang bukan temen aku, maksudnya yang di samping aku tadi yang ngajak ngobrol aku duluan soal kenapa kamu di sini bukannya lengkap, itu dia tuh ternyata satu kelompok sama aku. Akhirnya kita naik kan bareng, terus sama kakaknya tuh disuruh naik ke atas ke kelas masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Terus dibilang kita satu kelompok, ayo ke atas bareng gitu. Terus akhirnya dia yang jadi teman aku selama ospek selama 5 hari. Yeay. Habis itu kita di hari pertama tuh materi kita kayak ke auditorium gitu, terus nyatet, pokoknya disuruh nyatet karena nanti di hari keempat tuh dikasih tugas untuk nulis esai 2000 kata. Nanti malam-malam pas jadi cutting. Enggak Setelah itu aku selalu pakai kaos kaki warna hitam ya, meskipun tidak disuruh. Dena beruntung itu warna hitam. Guys, tahu nggak yang bikin aku sebel adalah Dena tuh dia tahu harus pakai warna hitam. Dia baca grup. Aku pun sebenarnya kayaknya baca tapi kelewat. Dia tahu pakai hitam, tapi dia nggak ngasih tahu aku. Dan Dena melihat dengan mata dia sendiri aku memakai kaos kaki warna putih. Dia tahu. Terus setelah itu aku bilang, Den, kamu pakai hitam? Iya, soalnya kan emang disuruhnya hitam. Terus kamu kok nggak tahu aku sih? Ya mungkin kamunya ini kali, kamunya yakin kalau nggak hitam. Bayangin, Dena tuh kayak bisa-bisanya dia tahu, tapi dia nggak ngasih tahu aku. Jahat kamu Dena, jahat, kayak parah banget. Marahin guys, please marahin Dena. Gitu deh guys. Nah setelah hari pertama, hari kedua tuh aku bener-bener langsung, itu kan sebenarnya ada peraturan tuh kayak pakai sepatu hitam tuh Senin sama Rabu kalau nggak salah. Tapi aku dari Senin sampai Jumat aku selalu pakai sepatu hitam dan selalu pakai kaos kaki hitam. Karena aku takut akan dihukum lagi. Jadi aku bener-bener parnoan dan aku selalu pakai kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Yang VC Dena hari Kamis marahin anaknya. Please nitip banget. Please nitip bilangin, Dena kamu kenapa bisa-bisanya membiarkan Desi dihukum karena memakai kaos kaki warna putih? Kamu kan udah tahu Desi kita harus pakai kaos kaki warna hitam. Kenapa masih pakai kaos kaki warna? Kenapa masih membiarkan aku memakai kaos kaki warna putih? Kenapa nggak dikasih tahu gitu ya? Please. Terus hari kedua tuh pakai baju bebas dan sepatunya tuh bebas, tapi aku tetap hitam karena aku parno. Makasih Kak Anonin. Apalagi ya,
itu. Terus hari Rabu adalah batik kalau nggak salah, aku pakai batik lagi. Terus celana hitam, sepatu hitam, itu oke lah. Terus Kamisnya adalah polo shirt kayaknya, polo shirt, sama Jumat juga polo shirt. Karena tuh hari Jumat paling seru sih, karena kita main kan, hari itu bermacam-macam kan, kenal kerja sama gitu-gitu. Seru deh. Pengen lagi jujur, kayak di hari pertama, hari kedua tuh kayak masih jaim-jaim kan, tapi kayak hari keempat, kelima tuh langsung kayak udah merasa dekat. Terus kayak pas udah beres tuh kayak padahal kayak udah mau beres, tapi kenapa kita baru deket ya, kayak pada gitu. Teman-temanku kan gitu gak sih, kalau misalnya nih ada acara retret atau apa gitu, atau ini deh ospek gitu yang 5 hari tuh kayak baru deket tuh di akhir-akhir. Terus kayak giliran udah mau beres tuh kenapa nyesal gitu, kenapa nggak dari awal kita udah deket gitu loh, ya gak? Udah sebesar aku mau ospek, semangat ya Kak Wafa. Baru deket perpisahan, ya kan, kayak sedih banget. Terus guys, aku mau cerita. Jadi kakak BM itu ini kan, ada yang galak, ada yang baik, ada yang seru, ada yang diem, ada yang dingin, ada pokoknya macam-macam kan sifatnya. Tapi kebanyakan tuh yang galak, ya yang suka jangan ngobrol gitu-gitu. Nah, terus kelas aku kan, nggak sih, bukan kelas aku, kayak kelompok aku dan kelompok lain pun banyak kan, kayak banyak yang suka bercanda, suka ketawa-ketawa, ngobrol sana sini gitu. Nah, kelas aku tuh lumayan yang ketawa-ketiwi kan orangnya. Nah, terus aku bersyukur banget dapat dua kakak pendamping kelas aku. Kelas itu kelompoknya tuh disebutnya kelas ya guys, aku juga kaget kan, kenapa kelas, pokoknya di kelas yang aku tuh pendampingnya ada 2, cowok sama cewek kan. Terus aku beruntungnya tuh kayak senangnya dapat kakak pendamping yang seru, maksudnya serunya tuh kayak bener-bener kayak membiarkan kita untuk ketawa ketiwi gitu loh, kayak serius, maksudnya santai tapi serius tapi santai. Jadi kayak malah menurut aku lebih banyak santainya dibanding seriusnya gitu loh. Kayak bersyukur banget dapat kakak pendamping yang seru dan chill gitu loh. Teman kamu tahu nggak kalau kamu member? Jadi gini guys ceritanya, aku boleh nggak sih ceritain? Semoga nggak ada yang nonton deh teman aku ya. Jadi kan awalnya tuh oke lah gitu, nggak ada apa namanya. Guys maaf banget, lanjut ya. Jadi kenalan kan, terus kayak, Desi kamu orang Jepang, kayak ada yang ngomong gitu kan. Terus kayak aku dalam hati kayak, makasih loh gitu. Desi kamu orang Jepang, aku bilang bukan gitu. Oh iya, tapi kok mukanya kayak orang Jepang gitu kan. Terus enggak gitu. Iya tahu iya. Terus aku bilang enggak, aku bilang tapi ada cindonya. Aku bilang tapi guys bentar banget. Maaf banget ya guys, maaf ya kalau nge-lag. Tes hai, bukan orang Jepang tapi orang Korea, bener. Kayak aku guys maaf banget, Miyane, maaf banget ya. Aku lanjut ceritanya gitu kan. Terus kamu dari mana gitu pokoknya kita kenalan kayak asal usul kita masing-masing kan, kayak udah dari ini, aku dari Bandung gitu. Terus habis itu udah kan aman tuh, nggak ada yang tahu aku JKT kan, aman. Habis itu kita mutualan dong kayak gitu kan. Soalnya kayak pokoknya tuh hampir sekarang tuh pasti nanya nama terus mutualan IG. Terus aku kayak aduh gimana ya. Terus bilang tapi aku nggak main IG, aku bilang gitu. Makasih ya Kak Pandimas. Aku bilang aku nggak, aku dari JKT48 bener sih Kak, aku nggak main IG, aku bilang gitu. Oh iya kok bisa? Terus aku bilang ada sih IG tapi IG aku dipegang manajemen, aku bilang gitu. Terus manajemen apa gitu kan. Terus aku bilang aku talent. Oh iya gitu, talent gitu, oke gitu. Nah abis itu udah tuh ngobrol sama yang lain, kamu namanya siapa, di mana, pokoknya kenal satu-satu kan.
mutualan dong, mutualan. Terus aku bilang nggak bisa, soalnya IG aku dipegang manajemen gitu-gitu. Oh kamu apa? Oh kamu model gitu kan? Iya, aku bilang semacam itu. Kayak jadi aku iya iya aja gitu kan. Malu sih sebenarnya, cuman ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, aku ke kamar mandi kan sama yang lain, maksudnya sama yang cewek-cewek. Terus diajakin TikTok kan, ayo deh kita bikin TikTok yuk. Enggak kalian aja. Kenapa? Ayo gitu, kayak hampir dipaksa. Udah tuh, terus ada jam istirahat kan, gitu. Terus pulang. Nah besoknya orang-orang tuh bilang, Des, lu punya kembaran ya? Kayak gitu orang-orang tuh. Iya, soalnya gue lihat itu di bawah ada lu tiba-tiba, padahal lu ada di sini kayak gitu. Kayak iya ada kembaran gitu. Tapi tuh mirip banget gitu. Nah, enggak mirip, aku bilang, soalnya kita tuh nggak identik kembarnya. Oh iya, enggak ah, dia bilang mirip gitu, mirip banget. Sih udah, terus habis itu kayak hampir setiap ketemu orang tuh pasti kayak, lu ada kembaran ya gitu. Terus kayak kata kakaknya juga, kamu punya kembaran ya, itu di bawah, aku kira kamu, ternyata itu bukan, kayak gitu. Tuh ditanya lah kayak, beda berapa menit gitu. 2 menit. Oh 2 menit, kok cepet banget gitu. Iya soalnya sesar gitu, jadi cepet. Terus kayak yang kakaknya siapa? Aku kakaknya gitu. Makanya itu adalah pertanyaan dan jawaban template kalau ketemu orang baru pasti gitu. Aku kayak udah siap, kayak aku udah selalu hafal dengan pola pertanyaannya. Jadi kayak ask me. Belum ada tanggal. Nah pas hari terakhir, pas kita udah mau perpisahan tuh, tiba-tiba temen kelas aku kayak, Des, aku tahu sesuatu hal tentang kamu. Dia ngomong gitu. Kayak apa? Aku tuh udah curiga kayak, oh ini pasti udah tahu nih. Karena kayak orang lu pasti tahu gak sih? Soalnya nggak pasti tahu sih. Soalnya ini aku kasih tau kalian aja ya. Soalnya pas lagi di auditorium kan disetel lagu kan. Ada lagu terhebat, kamu terhebat, itu ada lagu Hi-Fi. Terus tiba-tiba tuh yang aku kaget tuh ada lagu Shonichi. Disetel lah lagu Shonichi dari Setlist Pajama Drive di auditorium, itu di mana semua kelas ada. So aku langsung kayak dalam hati, kok ada lagu Shonichi terus gitu kan. Mungkin karena lagu Shonichi kan isinya tentang perjuangan kan, gitu. Terus kayak temen aku tuh bilang, pas yang aku lanjut ke tadi, yang temen aku pas hari terakhir bilang, aku tahu sesuatu tentang kamu. Dia ngomong gitu. Apa? Aku bilang. Terus dia bilang, kamu member JKT ya? Kamu tahu dari mana? Aku kayak selalu ngomong gitu. Iya soalnya ada temen aku, dia di kelasnya Dena, katanya kelasnya Dena udah tahu gitu. Oh iya, aku bilang, tapi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau kita tahu gitu kan. Dia ngomong gitu, nggak apa-apa gitu kan, kayak nggak apa-apa, nanya-nanya gitu. Terus ada satu temen aku, dia bukan, tapi dia awal-awal tuh gak terlalu sama aku ya. Terus dia tuh pendiam awalnya. Terus pas hari terakhir dia ngomong ke aku, dia bilang, aku sebenarnya udah tahu kamu dari awal. Dia ngomong gitu, dari hari pertama tuh aku udah tahu, dari namanya Desi Natali tuh aku udah tahu. Dia bilang gitu, soalnya aku sama teman-teman aku tuh suka JKT. Dia ngomong gitu, teman-teman aku suka JKT banget, jadi aku tuh tahu. Terus aku tanya, kamu ini ya, maksudnya kayak sepuh ya gitu. Terus aku tanya-tanya tuh dia hafal Jikonya Cepio. Tuh kayak keren banget. Terus dia kayak seperti simfoni yang menenangkan hati. Hal aku feeling kayak kaget banget. Berarti dia bener-bener yang ngikutin banget dong, bukan yang kayak sekadar yang fans TikTok gitu, tapi beneran yang ngikutin. Kayak omo banget, kayak berarti kamu tahu semuanya dong gitu. Kayak tapi dia dari hari pertama dia diem doang. Kayak aku kayak, abis itu udah sama kita satu kelompok lagi pas yang tugas pertama. Kayak agak malu ya aku, tapi gak apa-apa. Sarangnya Cinggu. Omo banget ini mah, bener-bener kayak omo banget. Mau kita tapi ketahuan, iya jadi ya sudahlah.
gitu. Terus kayak pada ini kan, kayak pada foto yuk gitu. Terus yaudah foto. Terus pada kayak ini tag gue ya. Terus kayak pengen juga di tag gitu, tapi gak apa sih, kencana. Yang ajak kamu duluan siapa? Sebab aku tuh kayak kebanyakan diem sih guys, karena aku takut kan. Jadi kebanyakan tuh orang tuh kayak nanya duluan ke aku. Jadi kayak aku kebanyakan diem dulu. Tapi kadang-kadang ada sih misalnya cewek dia pendiam, terus aku baru ngajak ngobrol duluan. Begitu. Satu johan gak sama Dina? Satu. Terus akhirnya sekarang satu kelas aku kayak tahu semua deh. Sebenarnya kayak enggak semua officially tahu, tapi pasti pada ngasih tahu sih menurut aku. Kayak itu member JKT atau enggak kayak iya aku udah tahu so dari ini gitu. Terus kayak ada bilang aku boleh follow nggak IG kamu gitu kan, boleh gitu. Terus kayak ada juga satu teman aku, dia kayak popers kan, terus dia bilang kamu member JKT ya? Iya. Aku bilang tau dari mana? Iya saya kemarin lewat di FYP aku TikTok kamu terakhir yang pakai baju pink, dia ngomong gitu. Yang pakai baju pink yang ini loh, yang Boku no Sakura, tau kan TikTok aku itu? Lucu banget dia bilang. Terus kayak terus dia bilang ini kayak kenal deh, kayak siapa ya, ternyata Desi, dia ngomong gitu. Kayak makasih ya. Terus abis itu pada follow TikTok aku, pada follow IG aku, pada follow ex aku deh kayaknya. Oke papa, makasih ya Cinggu. Terus dia bilang, aku bilang kamu ngikut. Iya soalnya adik aku suka ke Adele, dia ngomong gitu. Lucu banget. Dia wajar nggak kalau awal ngekos sendiri nangis? Wajar dong, wajar banget. Aku juga dulu awal nangis kok. Number first itu bener. Guys, see you hari raya video call, oke? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya ntar kalian kalau mau nanya siapin pertanyaan sekarang, karena ini udah mulai macet ya. Kita udahi dulu saja. Gimana live hari ini? Gimana guys, cerita aku seru gak? Aku baca top gifter ya. Nomor 7 ada Kak Wafa, makasih Kak Wafa. 6 ada Kak Bagus Tri, makasih Kak Bagus. 5 ada Kak Anonin, makasih Kak Anonin. 4 ada Kak Sani, bukan G3, makasih Kak Sani. 3 ada Kak Is Ucup, makasih Kak Is Ucup. 2 ada Kak Pandimase, gemawanya. Dan nomor 1 ada Kak Bayunya Daisy, makasih Kak. Makasih semuanya yang sudah menonton live hari ini. Terima kasih juga video callnya ya. Pokoknya bye. Bye-bye.